Pada Kamis 30 Maret 2023, Mahkamah Internasional ICJ telah menentukan dan memerintahkan Amerika Serikat untuk memberi kompensasi kepada perusahaan-perusahaan Iran setelah memutuskan bahwa Washington secara ilegal mengizinkan pengadilan untuk membekukan aset mereka. Pengadilan Tinggi PBB juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia tidak merinci jumlah pasti dalam keputusan setiap mengatakan akan ditentukan pada tahap selanjutnya. Mahkamah Internasional tetapkan bahwa Washington melanggar perjanjian persahabatan tahun 1955 dengan Teheran. Dalam kemenangan parsial untuk Iran, hakim di Mahkamah Internasional ICJ telah memutuskan Washington secara ilegal mengizinkan pengadilan untuk membekukan aset perusahaan Iran. Selain itu, ICJ juga memerintahkan Amerika Serikat untuk memberi kompensasi yang jumlahnya akan ditentukan kemudian. Namun sebagian pukulan telak bagi Teheran, Pengadilan Dunia mengatakan dalam putusan hari Kamis bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi atas 1,75 miliar dolar aset yang dibekukan dari Bank Sentral Iran. Sejauh ini merupakan jumlah terbesar yang diklaim kembali oleh Iran. Kasus di hadapan ICJ juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia. Awalnya diajukan oleh Teheran terhadap Washington pada tahun 2016 karena diduga melanggar perjanjian persahabatan tahun 1955 dengan mengizinkan pengadilan AS membekukan aset perusahaan Iran. Uang itu akan diberikan kepada kompensasi kepada korban serangan teroris dalam sidang tahun lalu. AS juga berpendapat bahwa seluruh kasus harus dibatalkan karena Iran memiliki tangan yang tidak bersih dan penyitaan aset adalah hasil dari dugaan sponsor terorisme dan Teheran. Pengadilan juga menolak pembelian ini sepenuhnya dan memutuskan bahwa perjanjian itu syah. Lebih lanjut, Republik Indonesia menyangkal mendukung terorisme internasional perjanjian persahabatan tahun 50-an ditandatangani jauh sebelum revolusi Islam Iran tahun 1979 yang menggulingkan syah yang didukung AS memutuskan hubungan AS-Iran. Dilansir dari TRT War pada Jumat 31 Maret 2023, Washington akhirnya menarik diri dari perjanjian itu pada 2018. Meskipun demikian, ICJ memutuskan bahwa karena pada saat pembekuan aset perusahaan dan entitas komersial Iran, Washington melanggar perjanjian tersebut. Para hakim menjelaskan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas aset 1,75 miliar dolar dari Bank Sentral Iran yang dipegang oleh AS karena Bank Sentral bukan perusahaan komersial dan karenanya tidak dilindungi oleh perjanjian tersebut. Dilansir dari Reuters, Wakil Presiden ICJ, Kirill Gevorgyan, mengatakan kalau mayoritas menjunjung tinggi keberatan terhadap yurisdiksi yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait dengan klaim Republik Islam Iran sehubungan dengan bank tersebut. Pejabat penasihat hukum Rich Wishet dari Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa putusan itu menolak sebagian besar kasus Iran, terutama yang menyangkut aset bank sentral. Pada akun Twitternya, Kementerian Luar Negeri Iran mengklaim kemenangan dengan mengeluarkan keputusan itu bukti tentang keberadaan Iran dan pelanggaran-pelanggaran oleh pemerintah Amerika Serikat. Menurut Ketua Hakim Kirill Gevorgyan, pengadilan menyimpulkan Amerika Serikat melanggar kewajibannya berdasarkan Traktat Persahabatan. Ia juga menambahkan Iran berhak atas kompensasi dan pihak-pihak yang memiliki 24 bulan untuk menyepakati jumlah. Jika tidak tercapai, maka pengadilan akan memulai sidang baru untuk menentukan kompensasi. Putusan ICJ Mahkamah Agung PBB yang bersifat mengikat tetapi tidak memiliki cara untuk menegakkan Amerika dan Iran termasuk di antara segelintir negara yang mengabaikan keputusannya di masa lalu. Putusan ICJ datang di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran setelah serangan balasan antara pasukan yang didukung Iran dan personel AS di Syria pekan lalu. Hubungan juga tegang setelah upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan keputusan besar dunia berhenti dan karena drone Iran digunakan oleh Rusia melawan Ukraina.